Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Swaji. Kali ini akan kita bahas tentang pembukaan Gambit Danis dan analisa sebuah partai yang cantik antara Fitlo saat berhadapan dengan Buzik pada kejuaraan di USA tahun 1952. Mari langsung saja kita mulai dengan ulasan tentang dasar-dasar pembukaan Gambit Danis. Gambit Danis berawal dengan E4, E5, D4, pion kali pion, pion C3. Menurut Lutes dalam sebuah bukunya Danis Gambit, pembukaan ini pertama kali dianalisa seorang wasit berasal dari Denmark bernama Blackensteiner pada tahun 1830. Pada awal abad 20-an, pemain seperti Marshall, Alexin, dan Blackburn menggunakan pembukaan ini. Namun pada abad ini pula, lambat laun orang pada meninggalkannya setelah pertahanan ul hitam ditemukan. Bisa dikatakan, tak ada Grandmaster yang menggunakan pembukaan ini dalam pertandingan yang serius. Jadi, saya rasa perlu Anda pertimbangkan matang-matang bila Anda ingin menggunakannya dalam sebuah turnamen yang penting. Pada posisi ini, ada 3 langkah yang populer, yaitu menerima gambit dengan pion pukul pion C3 yang mana akan kita perdalam kali ini, atau menolaknya dengan memilih melangkah menteri E7 dengan ancaman pion E4, atau mengembalikan gambit dengan langkah pion D5, di mana setelah pion pukul pion, umumnya hitam memilih pengembangan buah dengan kudanya ke F3. Oke, kembali. Pion pukul pion C3, dan umumnya berlanjut dengan gajah C4, pion pukul pion B2, gajah pukul pion. 3 langkah lanjutan yang populer ada pada posisi ini. Yang pertama adalah D5, yang umumnya putih menjawab dengan gajah pukul pion. Dan satu hal yang harus diwaspadai adalah tentang peta penting F7. Apabila hitam memilih langkah kuda F6, maka gajah pukul pion F7. Dan bila raja pukul gajah, maka menteri pukul menteri. Di sini raja jangan lari ke G8, karena putih akan unggul. Tapi jawab dengan gajah B4 skak, dengan ancaman benteng terhadap menteri. Umumnya putih menjawab dengan menteri D2 dan gajah pukul menteri skak. Variasi berikutnya adalah pion D6, yang umumnya berlanjut dengan menteri B3 dengan ancaman pukul pion F7, dan hitam membela pion F7 dengan menteri D7, dan umumnya keduanya melanjutkan dengan pengembangan kuda ke F. Kembali. Variasi yang ketiga adalah gajah B4 skak. Dan di sini putih punya pilihan menghindar ke F1 dengan konsekuensi kehilangan hak rokade, atau menutup skak dengan tempo pengembangan kuda ke F3. Tapi raja masih di tengah dalam kondisi papan yang terbuka dan juga di pin gajah. Setelah kita ulas secara singkat pembukaan Gambit Danis, mari kita lihat permainan antara Fitlo saat berhadapan dengan Buzik. Fitlo mengawali permainan dengan E4 dan Buzik menjawab dengan E5. D4, pion pukul pion,
pion C3. Inilah tipe Gambidanis. Dengan mengorbankan 2 pion, putih mendapat kompensasi perkembangan buah dan 2 gajahnya menjadi lebih lincah. Dan permainan berlanjut dengan pion pukul pion. Gajah C4, pion pukul pion, gajah pukul pion. Kuda F6, kuda C3, gajah B4, kuda GE2. Mengingat hitam kalah perkembangan buah, walaupun unggul pion, tentu rokade adalah pilihan yang bagus. Namun dalam partai aslinya, hitam melangkah kuda pukul pion, yang membuat sepasang gajah putih dan juga menteri lebih lincah dengan adanya papan yang terbuka. Dan kini, sebelum putih mengadakan penekanan terlebih dahulu mengamankan rajanya dengan rokade. Kuda pukul kuda, kuda pukul kuda, rokade, kuda D5. Mengingat buah-buahnya belum banyak berkembang, langkah terbaik hitam tentunya menteri H4. Dengan tempo ancam gajah di C4. Namun hitam memilih langkah gajah C5, yang tentunya secara teori tidak bagus, melangkahkan buah yang sudah berkembang sementara yang lain masih belum berkembang. Dan ini dimanfaatkan putih dengan pengorbanan kuda di F6 skak untuk membongkar pertahanan sayap raja hitam yang lemah. Pion pukul kuda, menteri G4 skak, dengan tujuan mendorong raja hitam ke H8 dan diikuti penambahan tekanan terhadap pion F6 dengan menteri ke H4. Mencoba menghindari kehilangan menteri atau skakmat, hitam mencoba memperkuat pion penting F6 dengan gajah E7. Namun di sini putih punya langkah kuat. Gajah D3, ancaman skakmat di H7. Sementara pion F6 tidak dapat bergerak dengan adanya pen terhadap raja. Dan terpaksa hitam melangkah pion H6. Dan setelah menteri pukul pion H6, raja G8. Dan diakhiri dengan menteri H7 skakmat. Demikianlah para penggemar catur, ulasan tentang pembukaan Gambidanis dan partai yang indah dari Fitlo. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.